hadis. Tema dari hadis ke-61 ini adalah kewajiban membela diri dari orang jahat. Kewajiban membela diri dari orang jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca hadisnya. An Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. Artinya, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, darahnya dan agamanya maka ia mati syahid. Maka ia mati syahid. Hadis ini kita akan baca dulu eh, penjelasan dari penulis ya, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perawi hadis. Perawi hadis adalah yang mendengar hadis ini dari Nabi. Siapa yang mendengar hadis ini dari Nabi? Langsung. Yaitu Abu Al-A'war Sa'id bin Zaid Al-Adawi Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat terbaik yang lahir di kota Mekah tahun 22 sebelum hijrah. Kemudian beliau berhijrah informasi tentang kafilah dagang yang berjalan menuju negeri Syam. Ia salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bernama Sa'id bin Zaid Al-Adawi Al-Qurashi. Salah satu dari 10 nama yang dijamin surga oleh Nabi SAW ketika hidup ya. Ia juga termasuk orang yang pertama masuk Islam bersama istrinya yaitu Ummu Jamil Fatimah binti Khattab. Jadi Sa'id bin Zaid adalah suami dari Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab adalah adiknya Umar bin Khattab. Fatimah binti Khattab adalah adiknya Umar bin Khattab. Fatimah ini, Fatimah binti Khattab dikenal juga dengan julukan Ummu Jamil. Dikenal juga dengan julukan Ummu Jamil, ibu dari seorang anak bernama Jamil. Ya, jadi hadis ini yang mendengar dan mengisahkan adalah Sa'id bin Zaid Al-Adawi Al-Qurashi. Sa'id, siapa beliau? Seorang sahabat yang merupakan salah satu ahli surga, ya, salah satu ahli surga yang disebut dari 10 sahabat ahli surga, beliau salah satunya. Kemudian beliau juga adalah suami dari adiknya Umar bin Khattab, namanya Fatimah binti Khattab. Said, suami dari Fatimah binti Khattab. Said berhijrah dan ikut perang Uhud dan peperangan setelahnya. Ia tidak berada di Madinah ketika terjadi perang Badar. Jadi perang yang lain beliau ikut, hanya ketika perang Badar beliau tidak ada di Madinah. Kemudian sehingga dia tidak ikut dalam perang tersebut. Namun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jatah rampasan perangnya kepada Said dalam perang Badar karena ketika itu dia berada di negeri Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke negeri Syam untuk mencari kabar tentang kafilah Quraisy yang berada dalam perjalanan menuju negeri Syam. Jadi
Sa'id itu adalah utusan Nabi ketika sebelum terjadi perang Badar. Jadi Nabi saat itu ingin mencari informasi tentang kafilah Quraisy. Kafilah Quraisy yaitu eh, rombongan dagang ya, rombongan pedagang-pedagang Quraisy yang membawa barang-barang impor dari negeri Syam ke kota Makkah atau membawa barang-barang dari Mekah ke negeri Syam. Disebut kafilah, yaitu kelompok kelompok kelompok-kelompok atau gerombongan menunggangi unta, membawa unta dan membawa barang dagangan. Biasanya jumlah mereka ini banyak ya, bukannya sedikit berjejer gitu berjalan. Itu namanya kafilah. Nah, biasanya mereka berdagang ke negeri Syam atau ke negeri Yaman. Saat itu, waktu Quraisy sedang berdagang, kafilahnya berjalan ke negeri Syam. Nah, disitulah eh, Rasulullah SAW mengutus Sa'id untuk mengecek atau melihat di mana posisi kafilah Quraisy saat itu. Ya, sudah sampai atau belum, pulang atau tidak ke Mekah. Ya, kalau mereka itu pulang ke Mekah atau berangkat dari Mekah ke Syam, ya dari Mekah ke Syam atau dari Syam ke Mekah itu pasti mereka melewati Madinah, sudah pasti. Maka Said diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengecek di mana posisi mereka dan bagaimana mereka. Tujuan mengecek ini adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin eh, mengambil kembali hak kaum muslimin. Nabi ingin meraih kembali harta-harta kaum muslimin yang diambil oleh pimpinan Quraisy. Ketika kaum muslimin itu hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka hijrah. Nah, di saat itu banyak harta-harta kaum muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah, hartanya diambil oleh Quraisy, oleh pimpinan-pimpinan Quraisy. Maka saat itu, ketika perang Badar, sebelum perang Badar, ketika Quraisy membawa kafilah dagangnya menuju Syam atau dari Syam menuju Mekah, ya, yang terpenting dalam fase perjalanan Syam dan Mekah, di saat itulah Nabi mengirim mata-mata untuk melihat mereka, untuk mengambil kembali hak orang-orang muhajirin, hak harta mereka yang telah dicuri oleh kaum Mekah, kafir Mekah saat itu. Saidlah yang diutus. Jadi Said tidak hadir langsung dalam peperangan Badar, tapi ya peran beliau adalah sebagai mata-mata Nabi untuk mencari tahu tentang kafilah Quraisy saat itu. Maka dari itu, walaupun beliau tidak ikut perang Badar, beliau dikasih oleh Nabi bagian dari harta rampasannya, diberikan jatah rampasan perangnya. Sebab apa? Sebab beliau dianggap membantu perang Badar dengan menjadi mata-mata kafilah Quraisy. Nah, Said bin Zaid ini meriwayatkan hadis 48 hadis seperti yang tercantum dalam kitab-kitab hadis. Beliau meninggal tahun 51 Hijrah radhiyallahu anhu di Aqiq, nama tempat Aqiq. Ada yang mengatakan tahun 32 Hijriah. Orang-orang membawanya dari Aqiq ke kota Madinah di atas pundak mereka. Nah, inilah mengenai Sa'id. Sekarang kalau kita lihat mengenai faedah dari hadis ini, yaitu hadis dianjurkan membela diri, ya, dianjurkan membela diri. Dan juga di dalam hadis ini ada informasi penting bahwa ada orang-orang yang mendapatkan kategori syahid. Ya, nanti kita belajar di hadis ini siapa saja yang bisa dikatakan syahid. Dan apa bedanya antara syahid fi sabilillah, syahid yang berperang di jalan Allah, dengan syahid yang disebutkan di dalam hadis ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faedah dari hadis ini kita lihat seorang muslim wajib membela dirinya.
kemudian membela kehormatannya dan keluarganya, seperti ibunya, anak perempuannya, saudarinya, istrinya, atau hartanya dari semua kejahatan yang dilakukan orang lain terhadapnya. Jadi kita wajib membela diri. Kalau kita mampu, bela diri. Hendaklah ia membela diri dengan cara yang paling mudah. Jika ia tidak bisa membela diri kecuali dengan harus membunuh pelaku kejahatan, maka dia boleh membunuh orang tersebut. Jelas ya. Yang kedua, jika dia tidak dikenai hukum qisas. Maaf, jika ia tidak bisa membela diri kecuali dengan harus membunuh pelaku kejahatan, maka dia boleh membunuh orang tersebut dan dia tidak dikenai hukum qisas. Tidak juga membayar denda atau kafarat. Nah, keringanan dari Allah bagi yang membela dirinya karena dia dijahati atau dia dizalimi, dia membela dan dia harus membunuhnya. Kalau tidak, dia terus akan terkena ya sampai dia membunuhnya, maka dia membunuh saat itu bukanlah dianggap pembunuh sehingga dia tidak kena hukum qisas, hukum bunuh lagi, dan juga tidak membayar denda atau kafarat ya. Alasannya apa? Alasannya karena syariat membolehkannya untuk membunuh orang yang ingin menganiayanya ini. Karena orang itu ingin menganiayanya, maka dia boleh menghentikan aniayanya dengan cara membunuhnya jika memang sudah terpaksa harus dilakukan. Nah, orang yang terbunuh itu diancam masuk neraka. Jadi dia sudah mencuri, nggak berhasil, terus terbunuh dan di akhirat diancam neraka. Subhanallah, sengsara sekali orang yang zalim. Di akhirat terancam neraka. Jika orang yang membela dirinya itu terbunuh, nah orang yang bela diri terbunuh, maka orang tersebut tergolong syahid dengan izin Allah. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim dimuliakan pribadinya, agamanya, hartanya, serta keluarganya. Jika ada yang ingin merampas hal tersebut darinya, ia boleh membelanya. Jika ia terbunuh oleh pelaku kejahatan, ia termasuk mati syahid. Termasuk mati syahid. Nomor tiga, makna hadis ini adalah barang siapa yang terbunuh karena ingin membela hartanya, keluarganya, kehormatannya, dan dirinya, atau terbunuh karena membela dan menolong agama Allah, yaitu agama Islam, maka ia mati syahid. Dia mendapat gelar orang-orang yang mati syahid dalam masalah pahala di akhir. Ini penjelasan dari buku dan insya Allah bukunya ada ya masing-masing. Sekarang kita berikan penjelasan tambahan. Baik, Bismillah. Di sini poin pertama adalah anjuran membela diri. Boleh membela diri. Yang dicuri, nauzubillah, yang dijahati, yang diserang, yang dilukai keluarganya, maka kita boleh melakukan pembelaan. Itu dulu yang pertama. Bahkan pembelaan itu boleh sampai membunuh orang tersebut. Kalau memang kita tidak ada cara lain harus membunuhnya, maka kita saat itu dibolehkan dan tidak terkena qisas. Sekarang kita lihat faedah yang lain. Di sini ada beberapa faedah, yaitu faedah status syahid. Status mati syahid. Ya, status syahid. Apa itu syahid? Syahid itu artinya orang yang menyaksikan. Ya, syahid itu orang yang menyaksikan. Kalau syahadat itu persaksian. Persaksian, pengakuan itu syahadat. Kalau asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu, aku bersaksi. Kalau syahid itu orang yang menyaksikan, ya, orang yang menyaksikan. Baik, kenapa disebut syahid? Kenapa disebut syahid? Banyak pendapat ulama mengenai eh, kenapa disebut syahid. Di antaranya saja, di antara penjelasan ulama, di antaranya, bukan satu-satunya ya, di antaranya, seorang yang syahid itu
diberi nama syahid oleh Allah, diberi nama syahid karena ketika dicabut ruhnya oleh malaikat, dia langsung menyaksikan, ya, langsung langsung malaikat menyaksikannya sebagai ahli surga, ya, sebagai ahli surga. Jadi dia itu malaikat bersaksi, malaikat menyaksikan, malaikat melihat, ya, bahwa orang ini adalah orang ahli surga, ahli surga. Maka itu disebutlah dia syahid karena dia disaksikan oleh malaikat atau malaikat bersaksi bahwa orang ini akan menjadi ahli surga. Baik. Terus kalau kita lihat di sini, siapa saja yang akan mendapatkan syahid? Siapa saja yang akan mendapatkan syahid? Kita lihat di sini. Pertama, orang yang terbunuh karena membela hartanya. Membela harta satu. Yang kedua, terbunuh membela keluarga. Yang ketiga, membela darah. Yang keempat, membela agama. Mereka inilah orang yang dianggap syahid. Mati membela hartanya, mati membela keluarganya, mati membela darahnya. Darah itu nyawa, membela nyawanya, dan mati karena membela agamanya. Kita kasih contoh satu-satu ya. Mati membela hartanya adalah dia ditodong di tengah jalan, dicuri di tengah jalan, atau dirampok di dalam rumahnya oleh perampok berkedok, kemudian dia terbunuh. Dia melakukan perlawanan dan dia terbunuh, maka orang yang seperti ini dia dianggap atau mendapat pahala syahid, maka dia syahid. Yang kedua, terbunuh karena membela keluarganya. Apa contohnya? Yaitu dia bersama bersama istrinya misalnya. Kemudian nauzubillah di tengah jalan ada orang yang eh, menarik istrinya dan menculiknya dan ingin melukainya, kemudian dia membelanya sehingga dia terbunuh, maka orang ini pun syahid. Muslim yang membela keluarganya itu syahid. Misalnya anaknya ada yang ingin menzaliminya, masih nauzubillah ya, ingin menzaliminya sehingga dia membela anaknya itu. Anaknya tidak salah dizolimi gitu ya, dizolimi bahkan ingin diculik dan nauzubillah min dzalik, dia mengejarnya sehingga dia wafat. Saat itu dia dia adalah syahid, dia adalah syahid. Kemudian darahnya, membela darahnya. Membela darahnya adalah dia itu orang baik, tidak ada salah, tetapi ada orang jahat ingin membunuhnya, ingin mengambil darahnya, ingin membunuhnya. Orang yang seperti ini, kemudian jika dia wafat, ya, dia membela diri dan akhirnya dia terbunuh juga, maka dia juga dianggap syahid. Kemudian yang terakhir yang keempat di sini adalah orang yang eh, dia itu membela agamanya. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah untuk agamanya, kemudian dibunuh, dia syahid. Dia di negeri kafir, dia berusaha untuk pakai hijab, dia berusaha untuk sholat, ternyata ketika sholat ketahuan dan akhirnya dia dibunuh, dan dia maka dianggap sebagai syahid, begitu. Nah inilah empat empat keadaan terbunuh yang dianggap syahid, yaitu terbunuh karena membela harta, keluarga, darah, dan agama. Nah, apa bedanya syahid yang seperti ini dengan syahid yang di medan perang? Jadi ada syahid yang terbunuh karena hal ini dan ada syahid yang di medan perang. Beda itu. Syahid yang di medan perang, syahid yang di medan perang adalah disebut dengan syahid akhirat. Dia disebut syahid, maaf, dia disebut syahid dunia, maaf, dia disebut syahid sejak dunia. Dari dunia dia sudah disebut syahid, di akhirat dia disebut syahid. Jadi dari sejak dunia dia dianggap orang yang syahid dunia, yaitu orang yang meninggal di dalam peperangan membela agama Allah. Contoh, meninggal di perang Badar. Karena perang Badar adalah perang antara Muslim dan musyrikin kafir Mekah.
Kemudian misalnya dia meninggal di perang Uhud. Dia ikut perang Uhud lillahi ta'ala, membela agama Allah, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia meninggal, maka dia adalah syahid, syahid di medan perang. Seperti Hamzah, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu syahid di medan perang. Orang yang syahid di medan perang karena membela agama Allah, itu mereka itu tidak perlu dimandikan. Mereka tidak perlu dimandikan. Mereka cukup dikuburkan langsung dengan pakaiannya dan darah-darahnya. Jadi tidak perlu dimandikan lagi. Tidak perlu dikafani lagi. Tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dikafani lagi. Sebab apa? Sebab dia adalah sudah syahid. Dia adalah sudah syahid karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah, eh, adapun syahid yang kedua adalah syahid yang di luar fisabilillah. Syahid yang kedua adalah syahid yang di luar fisabilillah. Syahid yang di luar fisabilillah ini adalah di antaranya empat ini, yaitu orang yang meninggal karena membela diri. Apa yang dibela? Membela diri, nyawanya, ruhnya, ya, membela ruhnya, hartanya, keluarganya, dan agamanya. Nah, ini mereka disebut syahid, tapi mereka disebut syahid akhirat. Apa itu syahid akhirat? Yaitu dia dianggap syahidnya di akhirat. Di dunia dia seperti mayit biasa, seperti jenazah biasa. Di akhirat baru dia dianggap syahid, mendapatkan pahala seperti pahala orang syahid, seperti pahala orang syahid di akhirat. Adapun di dunia, yang empat ini yang meninggal karena hartanya, membela hartanya, agamanya, nyawanya, dan membela keluarganya, ini dianggap syahid, tapi di dunia diperlakukan seperti yang biasanya yang lainnya. Kenapa? Karena meninggalnya bukan dalam peperangan, tapi dalam membela dirinya, keluarganya, hartanya, dan agamanya pribadi, urusan pribadi, pertikaiannya pribadi. Maka dia tidak dianggap eh, tidak tidak syahid tidak syahid dunia tapi syahid akhirat, yakni di dunia dia dianggap seperti mayit yang biasa. Nanti di akhirat baru dia dapat pahala besar seperti pahala orang syahid, seperti pahala orang yang syahid di medan perang. Begitu. Baik, itulah empat keadaan yang menyebabkan orang itu dianggap syahid. Sebenarnya ada lagi tujuh keadaan lagi seseorang itu dianggap syahid. Tujuh keadaan. Siapa mereka? Yaitu orang yang meninggal terkena wabah. Terkena wabah. Wabah seperti yang kemarin eh, COVID, ya, itu mewabah, penyakit yang menyerang orang ramai, itu namanya wabah. Ya, itu ta'un, bahasa ininya ta'un, bahasa hadisnya ta'un, mewabah, penyakit yang mewabah dan banyak membunuh manusia dengan cara cepat dan mudah, wabah. Nah, orang yang meninggal kemarin di COVID, apabila dia Muslim, dia dianggap syahid. Syahid di mana? Di akhirat. Di akhirat dia dapat pahala syahid di akhirat. Sedangkan di dunia dia dimandikan, dikafani, dan disolati. Dimandikan, dikafani, dan disolati ketika di dunia. Di akhirat dapat pahala syahid. Itu yang satu, yaitu orang yang meninggal karena wabah. Yang kedua, orang yang meninggal karena tenggelam. Ya, dia tenggelam, dia berusaha berenang tidak bisa dalam, ya, kemudian dia sehingga mati, meninggal dalam keadaan tenggelam. Ini juga syahid. Syahid di mana? Syahidnya di akhirat, dapat pahala syahid di akhirat. Di dunia kalau ketemu jasadnya tetap dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Yang ketiga yaitu orang yang punya penyakit, eh, penyakit
sehingga menyebabkan sesak yang sangat berat, batuk yang sangat berat. Nah, orang yang seperti ini meninggal karena penyakit itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang meninggal karena penyakit di dalam perutnya. Penyakit di dalam perutnya. Misalnya, nauzubillah, pokoknya bagian perut lah. Di situ ada usus, ada lambung, area-area situ. Kalau di situ ada sakit yang sangat kronis, nauzubillah min dzalik, semoga Allah berikan kita semua kesehatan. Dan dia meninggal karena penyakit di dalam perutnya itu, maka dia termasuk juga syahid. Itu yang keempat, yaitu yang perut. Yang kelima, yaitu yang meninggal karena terbakar. Itu juga termasuk orang syahid, meninggal karena terbakar. Kemudian yang keenam, yaitu yang meninggal karena tertimpa, karena benturan. Misalnya jatuh dari atas, nauzubillah. Misalnya tertimpa bangunan, nauzubillah. Atau misalnya tertabrak, tertabrak, nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita semua. Allah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan kita wafat, cara wafat yang baik, di tempat yang baik, waktu yang baik, dengan pahala yang terbaik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ada yang wafat karena terjatuh, terjadi benturan besar. Nah, dia juga dianggap syahid. Tapi syahidnya syahid di akhirat, nanti dapat pahala syahid. Di dunia tetap dimandikan, kemudian dikafani dan disolati. Kemudian yang berikutnya adalah yang juga dianggap syahid, ini yang ketujuh, yaitu orang yang seorang ibu yang meninggal saat mengandung, saat dia hamil, dia meninggal karena kehamilannya, atau dia meninggal saat dia melahirkan. Ya, jadi karena ada kandungan atau ada bayi yang lahir atau dalam perut, kemudian ibu mengalami perubahan hormon sehingga akhirnya sang ibu pun mengalami tekanan darah yang tinggi, kemudian kekurangan darah merah misalnya, kemudian sang ibu kena racun misalnya dari bayinya, atau sang ibunya misalnya menjadi hipertensi atau menjadi eh, gulanya naik tidak stabil sehingga kemudian sakit dan meninggal. Nah, ini yang seperti ini juga didapat pahala syahid, syahid di akhirat. Apa maksudnya? Nanti ketika di akhirat mereka dikumpulkan termasuk orang-orang syahid. Tapi apa pahalanya? Pahala syahid akhirat. Di dunianya dia dimandikan, dia dikafani, dan dia disolatkan. Itulah kurang lebih tujuh tambahan ya. Ya, orang-orang yang disebut syahid. Ya, orang yang disebut syahid. Wabah, anak tulis ya, meninggal karena wabah. Tujuh, tujuh golongan, golongan mendapatkan pahala syahid di akhirat, yaitu yang meninggal karena, nah tulis, satu wabah, dua tenggelam, tiga sakit selaput paru, selaput paru, empat adalah sakit di area bagian dalam perut ya, kemudian Perut, ya perut, sakit kemudian perut, ya area sakit perut, perut, kemudian bakar banget. terbakar, kemudian terbentur ya, terbentur, kemudian kehamilan, ditambah yang hadis hari ini, yaitu eh, meninggal karena membela dirinya, keluarganya, hartanya, atau agamanya. Nah, itu. Inilah mereka disebut syahid di akhirat. Di dunia tetap dikafankan, disolatkan, dimandikan, dikafankan, dan disolatkan. Tapi di akhirat mendapatkan pahala syahid. Baik, itu kurang lebih
pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan Asid dipandu jika ada pertanyaan. Tafadhal. Barakallahu fiik. Baik, Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasan hadisnya pada malam hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Di kolom chat sudah ada pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Siti Sa'diyah. Bismillah. Afwan Ustaz izin bertanya. Yang pertama, jika seseorang menghadapi perampok bersenjata, apakah lebih utama menyerahkan hartanya atau melawan demi mempertahankan harta tersebut? Yang kedua, dari Ibu Siti Sa'diyah juga, jika seseorang secara syariat dianggap benar, tetapi secara hukum negara dinyatakan bersalah, bagaimana pandangan Islam menyikapi hal tersebut? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Kalau yang pertama, ini jawabannya sudah jelas di sini. Dibolehkan bahkan dianjurkan kita bela diri. Kecuali sudah tidak bisa bela ya sudah serahkan. Kalau masih bisa bela diri, bela diri. Itu ya. Untuk yang pertama. Yang kedua, secara syariat benar, secara hukum negara salah. Bagaimana pandangan Islam? Pandangan Islam adalah membenarkan syariat. Tidak bisa karena negara menyalahkan, kemudian Islam menyalahkan. Tidak. Pandangan Islam tetap akan membenarkan siapa yang berada di atas yang hak dan menyalahkan siapa yang ada dalam kebatilan. Tetap dalam pandangan Allah, dalam pandangan para ulama, pandangan orang-orang yang mengerti agama, pasti fulan adalah benar, tapi dihukum salah oleh hukum negara tersebut. Ya udah, kita melihatnya dia benar. Yang salah adalah hukum yang ditetapkan oleh negara itu. Jadi kita tetap menganggap dia benar dan dia insya Allah di akhirat dia akan mendapatkan kebenaran itu dan hukum yang menzalimi dia di dunia insya Allah dia bisa menuntutnya di akhirat kelak. Yang tidak berubah dia tetap benar selama dalam pandangan syariat dia benar. Ya, misalnya ada orang eh, tidak mencuri tapi dibuat sebuah skenario pencurian sehingga dimasukkan ke mahkamah, diperiksa oleh lembaga-lembaga pemeriksa, ternyata dibuat bukti yang palsu, dibuat skenario yang palsu, dibuat surat-surat palsu dan seterusnya sehingga dan diberitakan dengan berita yang viral gitu ya. Sehingga sosok ini seakan-akan benar dia mencuri misalnya. Maka dia dihukum oleh negara padahal secara syariat dia tidak mencuri. Nah, ini tetap pandangan kita adalah pandangan syariat. Dia akan dihukumi oleh Allah di akhirat dengan hukum syariat. Yang berlaku di akhirat nanti hukum syariat. Adapun di dunia dia dizalimi, yaitu adalah ujian bagi dia. Itu adalah ujian bagi dia, tapi nanti yang berlaku hukum Allah, yaitu hukum cara pandang Allah. Ya, kalau dia tidak dapat kebenarannya di dunia, maka dia pasti akan dapat kebenarannya di akhirat. Allah. Nah, silakan ada lagi. Nah, mu'alam. Silakan eh, kepada jemaah jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan yang ingin bertanya secara langsung dipersilakan untuk membuka mikrofonnya. Betul, silakan jemaah.
Di kolom chat ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Maaf, izin bertanya. Bagaimana bila ada kisah nyata, kejadian maaf, tempat prostitusi tertimpa pesawat terbang yang kemudian meledak, menghanguskan tempat itu dengan korban terbakar. Korbannya masuk syahid atau bagaimana, Ustaz? Dari Ibu Miranti. Jadi maksudnya yang meninggal adalah pemaksiat, begitu ya. Dia Tempat pemaksiat, prostitusi. dia pemaksiat lah, prostitusi atau penjudian gitu ya. Betul ya, Iya, betul Ustaz. ya. Tetapi dia meninggal dengan salah satu eh, cara yang tadi. Ya, pertanyaannya apakah dia masuk syahid atau tidak? Itu pertanyaannya kan. Nah, baik. Di hadis ini yang tadi Nabi SAW mengatakan dia dianggap syahid itu pertama kita pahami dulu ya yang tenggelam, yang terbakar, yang kena bentur kita pahami dulu itu syahidnya adalah syahid pahala di akhirat. Jadi dia mendapatkan pahala seperti orang syahid yang perang di jalan Allah. Tapi itu dia dapat nanti di akhirat. Karena cara meninggalnya itu berat. Allah ganti dengan pahala di akhirat. Gitu. Allah ganti dengan pahala di akhirat. Nah, cuman pertanyaannya adalah, jadi dia bukan syahid perang dulu ya. Kita pahami dulu bahwa dia bukan syahid syahid bukan syahid perang, bukan syahid perang. Tapi dia adalah syahid syahid eh, syahid syahid akhirat nanti. Jadi dia dimandikan, dikafani dan disolati. Nah, sekarang posisinya dia adalah pemaksiat. Dia pemaksiat. Apakah dia dianggap syahid atau tidak? Hmm, dalam kasus ini ya, kasus ini karena cara ini hadis ini berbicara cara wafatnya, maka secara wafat dia, wallahu alam, bisa jadi di akhirat selama dia muslim dulu ya, dia muslim. Bisa jadi cara wafatnya dia tetap dosa ya, dosa prostitusi, dosa perjudian itu dosa itu tetap akan ada hisabnya, tapi cara wafatnya ini ya, cara wafatnya ini bisa menjadikan dia bertambah pahala di akhirat. Ya, selama dia muslim dulu tapi selama dia muslim. Gitu. Jadi cara wafat eh, itu bisa menjadi salah satu tabungan pahala. Begitu cara wafat itu. Ya, seperti itu. Jadi eh, dan kita tidak mengatakan eh, gini, kita tidak mengatakan dia itu syahid. Kebayangnya seperti syahid fisabilillah bukan. Seperti syahid di medan perang bukan. Sekali lagi dia mendapat pahala syahid. Ya, dia mendapat pahala syahid. Itu aja. Dia syahid maksudnya syahid mendapat pahalanya di akhirat. Jadi bisa jadi wallahu a'lam. Karena hadis ini umum, tidak ada pengkhususan eh, A dan B umum saja. Yang penting tujuh keadaan ini adalah menyebabkan seseorang mendapatkan pahala di akhirat, gitu. Pahala yang besar di akhirat. Tujuh cara wafat ini. Jadi setahu ana wallahu alam itu eh, dosanya tetap dihitung, tapi cara wafatnya mendapat satu pahala lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, Demikian ya, Allahu alam. Allahu alam. Nah, barakallahu fikum, Ustaz. Silakan jemaah sekalian jika masih ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat atau ya ingin bertanya secara langsung juga dipersilakan. Silakan membuka mikrofonnya. Tafadhal.
Ya, jadi yang tadi kasus tadi itu kita tidak boleh mengatakan fulan syahid. Kalimat fulan syahid itu hanya boleh dinisbatkan untuk siapa? Untuk yang meninggal dalam peperangan medan perang. Itu aja, lakop itu hanya dimiliki oleh mereka. Adapun yang tadi yang meninggal karena kebakaran, karena ketabrakan, ini tabrak nih muslim baik atau muslim pemaksiat ketabrak, dia syahid, nggak boleh. Pokoknya intinya lafal syahid tidak bisa dinisbatkan ke orang-orang yang selain meninggal fisabilillah. Adapun yang tadi yang cara-cara tertabrak, terbakar itu hanya mendapatkan syahid, tidak bisa disebut dia syahid, tidak disebut dia mendapatkan pahala seperti syahid sebagaimana hadis Nabi SAW. Itu aja. Cara wafatnya secara umum dia termasuk cara wafat yang dijanjikan oleh Nabi, ada pahala seperti syahid di akhirat begitu. Sehingga tidak salah paham, ya. Sehingga jangan salah paham penamaan syahid ini. Nah, Allah alam, tafadhal. Baik, Fadal Ibu Siti Sadia. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan Ustadz Ane izin untuk bertanya kembali. Ustadz, apakah setiap perempuan yang meninggal saat melahirkan otomatis mendapatkan status syahid atau ada kondisi tertentu yang mempengaruhinya, misalnya melahirkan secara normal atau sesar? Lalu apa saja syarat atau kriteria dalam Islam agar kematian saat melahirkan dapat dikategorikan sebagai syahid? Mohon penjelasannya, syukran. Gini ya, pertama tadi ada sudah sampaikan, kita tidak bisa mengatakan orang yang tenggelam langsung kita bilang syahid. Kita nggak bisa bilang dia syahid. Misalnya fulan namanya A, si A syahid. Kenapa syahid? Meninggal tenggelam. Si B syahid. Kenapa? Karena si B meninggal saat melahirkan. Kita bisa mengatakan dia syahid, pahalanya di akhirat, bukan di dunia, bukan syahid dunia. Biar biar beda dengan orang-orang yang meninggal di medan perang. Karena kalimat syahid, karena kalimat syahid atau syuhada, eh, seperti Hamzah syahid di perang Uhud, ya. Eh, Siapa lagi sahabat-sahabat yang meninggal di perang Uhud syahid, Zubair bin Awwam syahid. Mereka ini yang syahid-syahid ini itu perang itu. Kemudian Uthman syahid, Ali syahid, itu memang di medan perang, ya. Uthman itu dibunuh juga oleh orang kafir saat itu. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, eh, kalau yang kategori yang Anda sebutkan ini, yang bela dirinya, bela hartanya, bela keluarganya yang sakit, tenggelam, wabah, kena wabah karena sakit selaput, terbakar, terbunuh, atau hamil, mereka kita sebut mereka wafat, innal nurjun, ada janji dari Allah, mereka dapat pahala seperti syahid di akhirat. Gitu. Itu aja kita sebut mereka dapat pahala seperti syahid di akhirat. Kita tidak bisa sebut dia syahid, fulan syahid. Nggak bisa mutlak disebut begitu. Itu yang pertama tuh kaidah ya, sehingga tidak salah paham, karena di benak kita yang namanya syahid itu fisabilillah. Kemudian yang kedua, kategori apa yang dia itu bisa dikatakan mendapat pahala seperti pahala orang syahid nanti di akhirat. Kategori apa? Yaitu kategorinya tidak ada. Tidak ada. Dia mau sesar atau normal, belum lahir atau setelah lahir, ya setelah lahir tiba-tiba nggak lama dia meninggal, sebab kelahirannya itu ini tidak ada kriteria apa-apa, yang penting sebab meninggalnya itu ada kaitan erat dengan kasus kehamilannya. Maka orang seperti ini dia akan dijaminkan oleh Allah dan Rasulnya insya Allah mendapatkan pahala bagaikan pahala orang yang syahid dan diberikannya di akhirat. Seperti itu. Na'amullahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Fadal jemaah,
jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, Ustaz, boleh tanya di situ, Ustaz? Ya, Bapak Sunario, Baik, silakan. terima kasih. Baik, Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau wabarakatuh. di Al-Baqarah itu kan ada yuk, yang memang itu jelas perang. Kalau yang Al Imran ayat 200 itu ribat. Ya, belum. Betul sekali, Pak Mas Sunario, pahala ribat itu besar sekali. Betul. Eh, Pertanyaannya, Apakah dia harus terbunuh atau bagaimana itu? oh, kalau ribat itu tidak terbunuh. Kalau di orang dikatakan ribat, dia tidak terbunuh. Ketika ribat, kemudian dia terbunuh, baru jadi syahid. Gitu. Ribat yang terbunuh baru jadi syahid. Ribat itu ada pahala sendiri. Ribat itu adalah, kata Nabi SAW, orang yang melakukan ribat, maka dia jaga nih sehari semalam, maka itu dia penjagaan dia lebih baik daripada puasa sunnah selama 1 bulan dan qiyamul lail selama 1 bulan. Jadi semalam orang itu ribat, ya, siang dan malam 24 jam ribat, dapat pahalanya sama dengan orang puasa sunnah sebulan, qiyamul lail sebulan. Begitu, gitu. Jadi itu pahala orang yang ribat kalau dia hidup. Kalau dia hidup. Kalau dia mati, wafat, maka dia masuk nanti eh, masuk seperti orang yang syahid karena ribat itu kan di perbatasan dibunuh oleh orang kafir juga. Ya, ketika dia wafat maka nanti ada pahala lagi, pahala orang yang ribat kemudian wafat. Ya, ada keterangan bahwa pahala dia setelah wafat itu dia akan dapat pahala seperti ribat juga, berjalan tidak terputus pahala ribatnya. Seperti itu. Jadi ribat itu mulia, jihad fisabilillah mulia. Jihad langsung berhadapan musuh mulia, ribat juga mulia. Tapi kalau dilihat mana yang lebih mulia, ribat atau langsung jihad fisabilillah, yang lebih tinggi yang langsung jihad tentunya. Karena ada hadis Nabi SAW, wasinamu dirwatiha al-jihad. Al-jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa itu lebih tinggi dari ribat. Jadi ribat pahalanya besar, tapi jihad tetap lebih tinggi, Pak Sunaryo. Jihad itu lebih tinggi. Dan banyak ayat-ayat jihad, Allah memuji jihad itu lebih banyak daripada ribat. Ya, orang yang berjihad lebih banyak. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, gitu. Jadi jihad fi sabilillah itu lebih banyak teksnya dan lebih tinggi pahalanya, dan dia menentukan eh, apa ya, ketinggian derajat di sisi Allah, yaitu jihad fisabilillah yang masuk perang. Ribat bagus, tapi yang jihad fisabilillah lebih tinggi dari mereka. Namallahu a'lam. Ya, karena kalau konteks sekarang lagi ramai antar wilayah Teluk ini, kan tentu perbatasan-perbatasan lagi saling menjaga, termasuk ya di Indonesia juga ada beberapa. Itu Hmm. demikian Ustaz konteksnya. Eh, Bagaimana Pak? Sekarang jaga perbatasan terus? Ya kan masing-masing suasana peperangan di walaupun Israel, Amerika, Iran, ini kan efeknya Hmm. mereka ada, nah, itu kan menjaga perbatasan, tapi kan mau tidak mau kan tersinggungan itu. Demikian Ya Ustaz. betul.
Ya, jadi maksudnya Bapak, apakah mereka termasuk ribat atau tidak gitu maksudnya Pak? Ya, kan kategori ribat juga itu walaupun eh, apakah itu ayat Al Imran ini kategori bisa diimplementasikan di sana dan kalau terbunuh tadi Ya, Ustadz kategori bisa syahid kan atau bagaimana itu tadi yang iya, maaf. iya, ya, baik-baik. Makasih Pak Sunario. Iya, jadi eh, apakah para penjaga perbatasan di negara-negara Teluk ya yang saat ini perang Israel dengan Iran dan Amerika ya. Apakah mereka termasuk ribat? Ini kita perlu cek fatwa ulama dulu, Pak. Apakah mereka ribat atau mereka sebenarnya bukan sedang ribat, mereka sedang eh, jagain negara, ya, sedang jagain negara. Karena ribat itu harus fisabilillah. Ya, ribat itu adalah orang yang nungguin perbatasan karena kalau dilepas perbatasan itu negara Islam diserang, umat Islam diserang. Bukan membela negaranya, tapi membela agama, membela agama. Wallahu a'lam, Pak. Wallahu a'lam. Ada hadis Nabi SAW dari sini Hasan, ya, kata Nabi SAW, jihad umatku di akhir zaman adalah riba. Jadi jihad kita di akhir zaman ini riba. Cuman ribat yang dipuji oleh Nabi itu adalah ribat di Asqalan. Ribat di Asqalan, bertahan di Asqalan. Asqalan itu sampingnya Gaza, ya. Ribat di Asqalan itu ada hadisnya kalau itu. Jadi dia memang benar-benar melawan orang kafir, dia jaga perbatasan itu. Ribat di Asqalan itu ada hadisnya. Tapi kalau di ribat yang sekarang di negara Teluk di Qatar, Kuwait itu atau Bahrain atau Saudi, itu kita perlu cek fatwa ulama. Saya tidak pasti ya. Tapi sepertinya kalau mereka disebut ribat, ya belum, kayaknya syarat-syaratnya tidak terpenuhi sepenuhnya, Pak. Ya, karena ribat yang dipuji oleh Nabi di saat-saat akhir zaman itu adalah ribat Asqalan. Ya, ada hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, di sini ada hadis, fa'alaikum bil jihad. Ada hadis dari Abdullah bin Abbas, hadis Hasan dari Tobrani ini ya. Fa'alaikum bil jihad. Ini anak tampakkan teksnya biar jelas. Ini ada hadis. Fa'alaikum bil jihad wa inna afdal jihadikumur ribat. Kalian itu berjihadlah ini di akhir zaman. Kalian berjihadlah. Dan sebaik wa inna afdal jihadikum ar-ribat. Sebaik-baik jihad kalianlah ribat, jaga perbatasan. Wa inna afdal ribatikum asqalan. Dan sebaik-baik ribat kalian jaga perbatasan kalian adalah asqalan. Asqalan itu Gaza, sampingnya Gaza, nempel dengan Gaza. Makanya ada ulama, bukan satu dua ya, mengatakan ulama bukan satu dua dan ulama kaliber besar. Kalau ulama yang ilmunya tinggi jauh, mungkin bisa dikatakan masuk ulama besar lah, ilmunya, hafalannya, pemahamannya, penguasaannya. Nah, ini beliau mengatakan bahwa saudara-saudara kita di Gaza ini bisa masuk hadis ini. Mereka tidak di Askolan, mereka di Gaza. Tapi Gaza dan Askolan sama dengan kita, eh, misalnya Ciledug dengan Jakarta Barat begitu, atau Tangerang dengan Jakarta Barat begitu, ya, atau Jakarta Timur dengan Bekasi, nempel dia. Makanya saudara-saudara kita di Gaza itulah yang benar-benar jihad mereka itu sebenarnya. Ini ulama yang mengatakan. Jadi mereka itu jihad dan jihad mereka ribat. Mereka tidak bisa banyak menyerang. Mereka diserang dari darat, dari udara. Mereka hanya bisa bertahan. Mereka hanya bisa menjaga. Itulah ribat. Nah, mereka lah yang masuk hadis ini kata ulama. Mereka yang masuk. Mereka lah yang masuk yang terdekat untuk masuk amal ribat yang sahih sesuai dengan teks Al-Qur'an, teks hadis ini, ya. Karena ribat ya hadis ini ya adalah yang di Asqalan. Adapun yang di Teluk, negara Teluk, tidak ada teks Nabi yang menjelaskan itu. Jadi harus ada penelitian dulu itu, Pak. Masuk atau tidak mereka sebagai ribat. Wallahu a'lam. Saya belum pernah dengar ada ulama yang mengatakan mereka ribat. Belum pernah dengar mereka jihad. Misalnya army Bahrain, army Qatar, mereka sedang jihad. Nggak pernah dengar saya. Ulama hanya seringnya saya dengar yang jihad itu yang di Palestina, Gaza, melawan Israel. Wallahu a'lam.
Barakallahu fiik Ustaz atas informasi. Ya, itu yang saya tahu, Pak. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Silakan jemaah, Mas, apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari jemaah Ustaz. Dan waktu kita juga sudah menunjukkan jam 9. Maka sesi pertanyaan pada kajian kita malam hari ini kita sudahkan Ustaz. Baik, jazakumullah Ya. khairan. Barakallahu fikum. Apakah masih ada kalimat penutup Ustaz? Eh, Makasih semuanya. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Eh, Poinnya adalah boleh membela diri apabila dizalimi jika mampu, dan kalau kita terbunuh maka kita dianggap syahid, tapi bukan syahid fisabilillah yang seperti perang. Maka jangan dikatakan almarhum asyahid fulan bin fulan, tidak boleh, atau fulan syahid, tidak bisa disebut, dikasih lakop syahid seperti syahid yang di medan perang. Mereka hanya bisa dikatakan mereka syahid akhirat, yakni mendapatkan pahala di akhirat sebagai pahala, sebagaimana pahala syahid. Begitu juga yang tenggelam, yang terbakar, yang kena wabah, yang karena kehamilan, yang terbentur, yang punya penyakit di selaput paru, yang punya penyakit dalam perut, itu juga sama, mereka akan mendapatkan pahala seperti pahala syahid di akhirat. Dan di dunianya tidak disebut syahid, disebut wafat. Seperti biasa, jenazah dimandikan, disolatkan dan dikafani. Sedangkan yang syahid di medan perang seperti yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi di Gaza, dibunuh mereka, nah itu beneran syahid, itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati. Mereka bahkan tidak perlu disolati, mereka langsung dikuburkan. Sebab apa? Sebab mereka sudah dijamin surga. Mereka dijamin surga, jadi tidak perlu disolati. Sedangkan yang tertabrak, yang tenggelam, yang terbunuh, yang membela dirinya, membela hartanya, atau yang sakit karena hamil, karena sakit perut, karena wabah, mereka itu perlu disolati, perlu dimandikan, perlu dimandikan, dikafani, disolati. Tidak ada jaminan surga bagi mereka, hanya jaminan pahala besar di akhirat. Sedangkan syahid di medan perang fisabilillah ada jaminan surga, tidak ada lagi dosa, nol, dan bahkan ada jaminan surga yang tinggi bagi mereka, sehingga tidak perlu mereka disolatkan karena Allah sudah jamin surga bagi mereka. Itu bedanya, ya. Beda sekali antara fisabilillah yang di medan perang dengan yang tadi kita kategorikan. Ini hanya dapat pahalanya saja. Namun Allah a'lam. Yang benar dari Allah, yang salah dari Anda, mohon maaf. Jazakumullah khairan. Tafadhal Asyid, ditutup. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan hadis pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita pahami bersama dan kita amalkan bersama. Jazakumullah khairan. Kita tutup kajian kita, kajian hadis kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik.